pembelajaran hari ini? Baik. Nah, kita mempelajari sekarang di mata pelajaran IPS di bab kedua, ya. Dibuka bukunya di halaman 83. Kita mulai dengan kegiatan kita dengan doa. Siapa yang mengikuti? Kita belajar hari berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Andre, Angelina, Akila, Chelsea, Claresta, Divya, Diska, Dian, hadir Bu. Indah. Hadir Bu. Interaksi sosial, ya. Nanti lembaga sosialnya nanti di pertemuan berikutnya, ya. Ini kemarin bab 1 interaksi ruang, masih ingat interaksi ruang dan antar ruang, ya. Tentang manusia, tempat dan lingkungan. Nah, sekarang di bab kedua yaitu interaksi sosial. Nah, ini ada motivasi belajar buat kamu. Silahkan nonton dulu videonya, ya, supaya kalian semangat belajar. Ini masih ada kaitannya dengan interaksi kita hari ini, ya. Pembelajaran kita hari ini interaksi sosial. Ya, ini motivasinya. Sukses itu harus diperjuangkan, ya, tidak datang sendiri pada orang mah. Jadi harus berjuang untuk sukses. Baik. Kompetensi inti pada hari ini, pada pembelajaran hari ini adalah: 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pengetahuan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan, yaitu faktual dan konseptual dan prudensial, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba, mengolah, dan mengaji dalam ramah konkret, yaitu menggunakan interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial budaya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kan pengertian dari syarat interaksi sosial. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan faktor-faktor proses interaksi sosial dan disosiatif. Nah, ini ada video tentang interaksi dalam masyarakat. Kamu lihat dan kamu amati, nanti ada pertanyaan di situ, ya. Sosial dalam masyarakat, ya, baik individu, ya, perorangan, kelompok, ya. Ini adalah interaksinya di dalam lingkungan kehidupan kita. Tampak di sana ada orang yang sedang bercengkrama, ya. Ada interaksi, komunikasi secara langsung, ya. Ini video tadi. Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa kegiatan jual beli di pasar seperti gambar dikatakan sebagai interaksi? Jelaskan pendapatmu. Coba nanti ada beberapa pertanyaan ini sekarang bisa ditulis, nanti bisa
bisa dijawab sebagai panduan kalian untuk menjawab soal yang Ibu berikan. Dari berjalannya waktu Ibu menjelaskan, kalian akan bisa menjawab pertanyaan ini, ya. Sembari nanti Ibu menjelaskan. Nih, ada 3 gambar yang berbeda, ya. Dari 3 gambar tersebut, apakah semuanya termasuk interaksi sosial? Ya. Jika menurutmu iya, apakah mereka semua bertemu secara langsung? Tidak. Berikan jawabanmu di buku tulis dan berikan alasannya. Nah, ini nanti sebagai ilustrasi kamu untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Ya, kenapa adanya interaksi? Berarti adanya komunikasi. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena kalau tidak langsung berarti dia menggunakan alat atau media untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Antar kelompok dan antar orang per orang dengan kelompok. Ya. Nah, interaksi sosial hubungannya terjadi harus dilakukan secara timbal balik. Nah, makanya ada komunikasi antara timbal balik oleh kedua belah pihak. Arti kedua belah pihak harus saling merespon. Ya, itu namanya interaksi. Harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia akan membantu. Jika diajak bermain, dia ikut bermain. Ketertiban, kebutuhan akan pendidikan seperti yang kalian lakukan sekarang, dan kesehatan, kebutuhan akan kasih sayang. Nah, ini adalah sandang, pangan, dan papan, ya, gambarnya. Komunikasi, ya. Kontak sosial itu penjelasannya adalah tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, ya. Sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain. Kemudian penjelasan untuk komunikasi, ya, suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang kelompok, organisasi dan masyarakat. Ya, ada identifikasi ini, simpati, identifikasi, empati, dan motivasi. Ya, ada 6, ya. Tapi yang di buku itu cuma ada 5, ya. Imitasi, sugesti, simpati, identifikasi, dan empati. Motivasi itu adalah dorongan, yang kemauan, yang motivasi yang diberikan orang mencontoh orang lain atau kelompok. Imitasi, ya. Contohnya ini, seorang anak perempuan sedang bermain masak-masakan karena melihat ibunya saat sedang memasak di dapur. Siapa yang dia memasak sesuatu nasi goreng, dia melihat caranya bagaimana, dia akan mempraktekkannya. Oh, begitu ceritanya. Oh, begitu caranya untuk memasak nasi goreng. Nah, itulah dalam imitasi. Dapat menggerakkan hati orang. Ya, contohnya ini, seseorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Nah, dokter tersebut itu akan bilang, nanti setelah pulang dari sini, ibu minum obat, ya, minum obat, istirahat yang baik, terus makan yang cukup, nanti pasti akan sembuh. Nah, pasti nanti kita pulang ke rumah itu berpikir untuk, oh, nanti aku sembuh dengan cara seperti ini, seperti yang dijelaskan oleh dokter tadi. Itu adalah sugesti. Nah, ini yang identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Ya, kalau perempuan nih, cewek-cewek suka sama suatu idola, ya, idola luar negeri, ya, biasanya apa? Biasanya apa tuh? BTS, ya kan? Ya kan? Atau penyanyi-penyanyi, ya kan? Suka melihat, mengidentifikasi, mencontoh. Itu namanya mencontoh. Mengidentifikasi itu berarti mencontoh, ya. Tapi tidak harus sama. Ya, paling tidak, ya, rambutnya misalnya idola kita rambutnya pendek, nah kita ikut pendek. Nah, itulah identifikasi.
Baik, yang berikutnya ada simpati itu apa? Simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami atau diderita orang lain. Biasanya kalau kita punya sahabat memiliki penderitaan atau lagi kesusahan, pasti kita merasakannya ya. Sahabat dekat, kalau sahabat dekat itu pasti lebih merasakan apa yang dirasakan sahabat kita. Maka kita akan melakukan interaksi simpati namanya, ya. Nah, contohnya pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihan dan berusaha membantunya. Nah, itu kalau yang kesedihan. Nah, kalau yang sukacita, ketika ada teman kita yang mendapatkan juara pada perlombaan, maka kita akan memberikan ucapan kegembiraan seperti memberikan ucapan selamat kepada teman kita. Emosional orang lain, merasa simpati dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif ya orang lain ya. Contohnya, apabila teman sakit, maka dengan datang menjenguk ya dan membawa kebutuhan teman kita yang sakit, misalnya kita bilang, aku mau datang ke rumahmu dong. Contohnya, aku mau datang ke rumahmu dong. Kamu butuh apa? Nah, teman kamu bilang, aku maunya mau makan bubur, tapi buburnya belinya di sana ya, di tempat biasa kita makan. Nah, itu namanya memberikan empati dan memberikan kebutuhan atau mencukupkan kebutuhan, membawa kebutuhan teman kita. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik, komunikasi ya. Kalau kita bertanya, dia menjawab, itu namanya berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya kemampuan antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang simpati. Itu tadi simbol-simbol simpatinya, membawakan makanan ya, membawakan sesuatu yang membutuhkan teman kita atau ke keluarga kita atau tetangga kita ya. Banyak tujuan kita supaya kita memberi empati, supaya di hari ke depan ada, makanya kita menganut itu tabur tuai ya. Apa yang kita tabur bahkan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, yang datang juga akan baik sama kita ya. Asosiatif itu meliputi, proses asosiatif meliputi 3 ya. Kerjasama ya, adanya kerjasama, adanya akomodasi, terus adanya asosiasi. Nah, satu-satu nanti akan kita pelajari. Terus kalau disosiatif ya, disosiatif itu terbagi menjadi 3 lagi, meliputi 3, yaitu persaingan, baru pertentangan, dan kolaborasi ya. Nah, sekarang asosiatif itu apa? Proses asosiatif, proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan, yaitu proses tadi terdiri menjadi 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Tujuannya pasti sama. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya lingkungan bersih. Itu namanya kerjasama. Ada tujuannya, tujuan bersamanya. Menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Ya, disosiatif itu adalah proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas kelompok. Proses ini terjadi atas 3 bentuk, yaitu itu tadi dibagi meliputi menjadi 3, kompetensi, kontroversi, dan pertentangan. Nah, ini adalah penjelasannya. Mental yang bersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontroversi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai
diri seseorang dan perasaan tidak suka dengan yang lain. Jadi cuma dipendam, oh aku tidak suka sama dia, tapi kamu cuma pendam saja. Itu adalah kontravensi. Yang terakhir adalah konflik atau pertentangan. Pertentangan, ya, demo nih, BBM naik, ya kan, pasti ribut nih semua, ya kan? Atau kalau misalnya kita bayar SPP nih di sini, naik SPP-nya, pasti orang tuanya pasti ribut, ya, karena bagaimana caranya dia untuk berusaha memenuhi tujuannya supaya tidak naik SPP-nya, ya. Tapi kita tidak ada di sini, tidak memungut SPP, ya, memungut biaya di sekolah. Nah, itu adalah pertentangan atau konflik. Biasanya itu kalau kita mengadakan kita lihat kalau di ibu kota itu selalu ada konflik-konflik, ya, demo-demo mahasiswa, ya, demo-demo pengusaha, yang usaha-usaha kecil, demo untuk pemerintah. Kesimpulannya adalah manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial lainnya, antara kamu dan teman kamu dan orang tua kamu dengan lingkungan kamu, ya, itu adalah interaksi. Karena dalam makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri, akan selalu membutuhkan manusia lain atau orang lain. Kalau kamu hidup sendiri seperti di hutan sana, mampu nggak kamu? Enggak kan? Jadi harus ada bantuan dari orang lain. Hubungan-hubungan yang terjadi adalah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, tetangga, dalam kelompok etnik, ya, budaya, kerabat maupun orang di luar kerabat. Ya, dari hubungan-hubungan tersebut tidak akan terlepas dari sebuah interaksi sosial, ya. Sebab jika tidak ada interaksi yang terjadi, maka hubungan di antara mereka tidak akan berlangsung. Ya, misalnya nih kamu tidak suka sama temenmu, ya, kamu tidak pernah interaksi, kamu tidak pernah bertanya, berbicara, ya, itu tidak akan berlangsung lama, ya begitu saja. Paling cuma melihat tingkah lakunya, kamu tidak berkomunikasi. Interaksi sosial adalah kunci dari kehidupan sosial antara lain. Maka saat itu awal interaksi sosial sudah dimulai. Nah, jadi kesimpulan ini terdapat pada jawaban ini adalah jawaban yang pertanyaannya yang awal tadi, ya, adanya interaksi sosial itu kenapa? Sebagai interaksi, jelaskan pendapat kamu. Terus yang pada 3 gambar tersebut, apakah semuanya termasuk interaksi sosial? Jika menurutmu iya, apakah mereka semua bertemu secara langsung? Berikan jawabanmu, ditulis dan diberikan tanggapan. Ini bisa dikerjakan sekarang, ya, tunggu. Silakan dikerjakan. Nah, jawabannya bisa kamu lihat dengan penjelasan ibu yang anak-anak. Nanti di pertemuan berikutnya ibu akan periksa tugas kalian, ya, yang nomor 1 dan nomor 2 tugasnya. Untuk pertemuan kali ini ibu harap cukup sekian penjelasan dari ibu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas soal ini dan membahas melanjutkan ke lembaga sosial, ya, interaksi lembaga sosial. Baik anak-anak, sampai ketemu minggu depan di hari yang sama. Terima kasih dan selamat pagi.